Samsul adalah seorang sopir ambulan yang bertugas khusus menjemput mayat untuk diantarkan ke daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Karena sudah terbiasa, tak jarang Samsul berani menjemput jenazah sendirian. Upahnya lumayan, tapi tempatnya jauh. Dan cuma ada ambulan angker itu saja yang bisa dipakai. Tidak masalah, Pak. Hari ini Samsul mendapat panggilan untuk menjemput salah satu mayat di ibu kota. Untuk diantarkan ke sebuah daerah yang berjarak sekitar 500 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 13 jam. Upah sebesar 4 juta sekali jalan. Tanpa pikir panjang, Samsul langsung menyanggupi tugas tersebut. Petugas menginfokan bahwa mayat kali ini mayat korban gantung diri. Bawalah jenazah ini ke alamat yang tertulis dengan tepat waktu. Siap, Bu. Ini jenazah korban bunuh diri. Berhati-hatilah. Samsul berangkat tepat jam 6 sore dan diperkirakan akan sampai besok paginya. Di awal perjalanan keadaan masih normal-normal saja. Hingga di jam 11 malam saat mobil ambulans melewati sebuah desa tak berpenghuni. Katanya ambulans ini berhantu. Untuk 4 juta. Hantu? Siapa takut? Sekilas terdengar suara seperti orang sesak napas dari arah belakang, di mana mayat itu berada. Samsul refleks menoleh ke belakang, dan suara itu pun menghilang. Suara apa itu? Suara kaca pembatas diketok berkali-kali dari arah jenazah. Namun Samsul menepis rasa takutnya itu dan ingin fokus menyetir. Sudahlah, jangan ganggu aku. Namun suara ketukan itu tak kunjung hilang dan makin keras. Kalian mengganggu saja. Jangan berisik. Dasar hantu tidak ada kerjaan. Apa sih mau kalian? Samsul menoleh dan kasur tempat mayat itu kosong. Di mana mayatnya? Samsul lekas berhenti. Ia segera keluar lalu memeriksa pintu belakang ambulans. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat mayat itu sudah terjatuh di tengah jalan dengan posisi tengkurap. Samsul dengan gemetar Berat sekali mayat ini. mencoba memberanikan diri mengangkat mayat itu ke dalam ambulans kembali. Mayat itu sangat berat dan berbau sangat busuk. Di tengah kepanikan bercampur rasa takut, Aku harus cari bantuan. Samsul pun segera lari menuju rumah Sepertinya ada rumah warga. yang berada di dekat ambulans berhenti. Suara apa itu tadi? Untuk meminta pertolongan.
Semoga mereka mau membantu. Tidak berlangsung lama, suara seorang bapak terdengar dari dalam. Sepertinya tidak ada orang. Assalamualaikum, permisi. Apakah ada orang? Ya anak muda, ada apa? Samsul meminta tolong kepada pemilik rumah untuk membantunya mengangkat mayat itu, untuk naik ke dalam ambulans lagi. Tolong bantu aku, Pak, untuk mengangkat jenazah terjatuh. Jenazah terjatuh? Iya, Pak. Aku butuh bantuan untuk mengangkatnya kembali ke dalam ambulans. Mereka berdua pun segera berlari ke arah mayat itu terjatuh. Di mana mayatnya? Namun betapa terkejutnya ketika sesampainya di tempat mayat itu jatuh. Tadi di sini. Loh, apa itu? Mayat itu tengah berdiri menghadap ke arah mereka. Samsul tak dapat menggerakkan badannya. Namun belum sempat ia berteriak, ia kembali tersentak dan syok. Karena orang yang tadi menemaninya telah berubah wujud menjadi pocong, Samsul pun akhirnya pingsan. Ada korban kesasar lagi rupanya. Bangunlah anak muda. Dipercikanlah air ke arah wajah Samsul. Bangunlah anak muda. Samsul masih bingung dengan apa yang terjadi padanya. Ternyata Samsul terbangun di tengah kuburan. Kenapa aku bisa kesasar sampai di sini? Samsul pun seketika teringat jenazah yang ia bawa semalam. Aku harus mengantar jenazah ini tepat waktu. Tapi entah kenapa aku malah kesasar sampai sini. Samsul menjelaskan kejadian menyeramkan yang ia alami semalam pada warga. Entah sudah berapa orang yang kesasar secara gaib. Meski masih dalam keadaan kebingungan, Samsul lekas melanjutkan perjalanannya. Dia pun memacu mobil dengan kecepatan tinggi agar segera sampai tujuan. Ini semua untuk 4 juta sekali jalan. Sudahlah, jangan ganggu aku. Jenazah ini harus sampai tujuan tepat waktu. Sebelum membusuk, dan akhirnya ambulan berisi mayat itu sampai ke tempat tujuan. Namun keanehan masih belum berhenti. benarkan ini alamatnya. Alamat rumah yang tertulis di kertas tak bisa ditemukan. Permisi. Pak, tolong bantu saya menemukan alamat ini. Nama keluarga yang dimaksud juga tidak ada. Bahkan kepala desa pun bingung. Di tengah kebingungannya, Samsul memutuskan untuk telepon kembali ke rumah sakit. Tidak ada sinyal di sini. Namun sialnya telepon genggam yang dia punya tidak dapat menangkap jaringan di lokasi itu. Bagaimana ini, Pak? Mayatnya sudah mulai mengeluarkan bau busuk.
Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya segera kuburkan jenazah tanpa pengenal ini di sini saja. Sementara liang lahat digali oleh beberapa warga. Liang lahatnya sudah siap. Samsul mengajak warga lainnya untuk segera memandikan jenazah tersebut. Namun, tubuh jenazah itu sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan membusuk. Akhirnya warga berinisiatif untuk langsung menguburkan mayat tersebut. Setelah selesai proses pemakaman, Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak Kades. Tugas sesama umat manusia memang harus saling membantu. dan Samsul juga pamit pulang. Hati-hati di jalan, saudaraku. Betapa lelahnya Samsul hari ini. Banyak sekali hal aneh hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Di tengah jalan Samsul merasa sangat mengantuk. Sehingga ia memutuskan untuk tidur di mobilnya yang dia parkirkan tak jauh dari masjid desa tersebut. Saking lelapnya tertidur, tak terasa ada pocong yang juga tidur di sampingnya.